warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Amma ba'd. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terutama taufik dan inayahnya, memudahkan kita dan meringankan kita melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam diaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga mengalir pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya hingga kemudian. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, terima kasih ya diberi kesempatan untuk berada di depan bapak sekalian. Insya Allah pada malam yang penuh barokah ini kita akan berbicara tentang tema yang sudah sering ya, kita lakukan karena itu memang ibadah keseharian kita ya, sering kita lakukan. Itu tentang sholat. Kita berbicara tentang hikmah sholat. Karena kalau kalimat sholat ini dalam agama kita, agama Islam, dalam kitab itu bahasanya cukup panjang ya. Cukup panjang, kapan sholat itu diperintahkan, kapan Rasulullah mendapatkan wahyu ketika Isra Mi'raj, apa saja syarat wajibnya, apa saja syarat sahnya, apa saja rukun-rukunnya, ya. Kemudian apa yang membatalkan apanya. Tapi insya Allah saya husnuzon, semua bapak di sini sudah tahu gitu kan. Jadi kita lewatkan, kita ambil hikmahnya dulu. Ya, di beberapa masjid saya kadang ada kajian dan dulu imam tarawih, biasanya bapak-bapak di sana itu pakai bahasa isyarat dia pak, orangnya cerdas-cerdas itu dia pakai bahasa isyarat, nggak bahasa langsung. Misalkan imamnya kepanjangan, ada yang ehemnya, ada yang batu, tapi saya husnuzon bapak di sini yang batu itu karena cuaca memang ya, bukan karena kepanjangan, karena saya tadi bacanya pendek kayaknya kan. Tadi sebelum baca saya awal berdiri sudah batu. Saya mikir itu isyarat bukan ya? Karena banyak kan di masjid di daerah dekat UMS itu kan, ada yang sholat subuh dia bacanya agak panjang lah dikit ya, Al-Buruj misalkan. Nah itu kan biasa lah, An-Naba langsung di kotak saran ya, ditulis sama dia, Pak Ustadz sekalian aja baca surah Yasin. Lah ini kan marah berarti kan. Bukan usul ini ya. Ya terutama sholat tarawih yang banyak ya. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat 5 waktu sehari semalam, yang tadinya adalah 50 waktu sebagaimana umat-umat terdahulu sebelumnya, umat Nabi Isa, Nabi Musa terutama ya. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu sholat ya, turun bertemu dengan Nabi Musa, akhirnya kata Nabi Musa, umatmu itu lemah-lemah, kecil-kecil, minta kepada Allah supaya diringankan. Pulang balik berkali-kali ya, dari 50 menjadi 45, menjadi 5, jadi dikurangi setiap naik 9 kali 5 terus ya. Pas setelah 5 kata Nabi Musa, Muhammad, umat itu kecil-kecil, lemah-lemah, umat saya yang badannya besar-besar ini banyak hilang sholatnya. Naik lagi minta ke Allah. Kata Nabi Muhammad, saya setiap naik dikurangi 5. Ini sisa 5 naik lagi habis gitu. Oh, akhirnya ya udahlah. Akhirnya. Ya. Tapi ada hadis dari Rasulullah, ya, hadis qudsi kata Allah, la yubaddalullahu ladayya, ya, atau pima indi. Artinya tidak berubah. Yang tadinya dicatat, jadi wajibkan 50, walaupun amaliyahnya 5, tapi tetap pahalanya 50 waktu. Itu keutamaan hanya terdapat pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau bicara tentang umat Nabi Muhammad, kita ini istimewa ya. Kita ini umat yang terakhir
tapi umat yang duluan nanti masuk surga. Di mana-mana kalau yang terakhir pasti antriannya terakhir kan. Ini Nabi Muhammad kok bisa? Kenapa? Karena Nabi Muhammad dia mempunyai syafaatul uzma. Ketika nanti kita di padang mahsyar, miliaran orang ditelantarkan oleh Allah, bukan langsung ketika di padang mahsyar langsung tiba-tiba digiring ditimbang amal ibadah, bukan, ditelantarkan dulu. Siapa kalian ini yang sok jadi ngaku raja, yang berkuasa hebat, dibiarkan. Dalam Sahih Muslim Bukhari tentang akhir zaman disebutkan sampai air keringat itu sampai satu ke hidung, satu ke telinga, kelelep, hampir 40-50 tahun. Baru, gimana kita nih? Kalau kita nih kita tenggelam. Akhirnya datangin Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan saya yang ditemuin, Nabi kalian itu yang punya syafaat kubro uzma. Lalu datang pada Muhammad. Baru setelah itu dibolehkan, artinya apa? Mulailah di mizan ditimbang amal ibadahnya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Hikmah sholat, apa gunanya kita sebenarnya kita mempelajari ibadah sholat ataupun hukum-hukumnya? Itu sebenarnya pertama untuk supaya ibadah kita itu sendiri benar, sesuai yang memang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan juga diajarkan kepada para sahabatnya. Pertama berarti supaya ibadah kita, sholat kita itu benar. Tapi benar menurut kita, jangan ketika melihat yang lain salah langsung kita salahkan. Kalau Bapak Ibu haji umroh kan banyak kan, ada yang begini kan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau tentang tangan itu kata para ulama itu bukan rukun sholat. Jadi bagaimanapun posisi sholat, tangannya itu sunnah, nggak membatalkan sholat. Jangan terlalu peduli. Karena dulu waktu saya masih mahasiswa di Damaskus, saya pakai jubah dari pabrik. Saya itu sudah beli jubah, memang kelipat dan dijahit. Di belakang imam saya mau takbir, tiba-tiba ada bapak yang sudah tua ditarik-tarik baju saya. Layasi. Wah, orang yang sudah tua. Akhirnya saya bingung, ini apa maksudnya? Cuman karena di depan sudah imam, sudah takbir, masa saya mau ribut kan? Saya juga lebih muda, akhirnya ya udah ikut sholat. Setelah sholat dia duduk di pojok, saya samperin. Amu itu paman kalau kita kan. Limaza jarraita saubi. Kenapa kamu tarik ujung tangan saya? Kata dia, sami'tu min syai'i hadza la yasih. Kebetulan lau sama Allah, kebetulan malamnya itu saya buka kitab Mughni Ibnu Qudamah. Punya Ibnu Qudamah, Imam Ahmad bin Hambal, yang kitabnya itu 30 jilid perbandingan mazhab. Kata saya, itu nggak sah, itu menurut siapa? Nah, ini menunjukkan Bapak ini kan nggak baca dia. Kenapa? Rombongan Abu Hurairah, kemudian Jabir bin Abdullah, ini kan yang tinggal di Ashabus Suffah, rumah Rasul, Masjid Nabawi kan ada yang tempat kemah. Itu kan orang-orang yang pakai miskin. Mereka tuh sholat aja. Jangan-jangan saya yang pakai baju dilipat. Dia nggak pakai baju, cuma nutupin aurat saja, sah sholatnya. Kalau orang tahu kan dengan nggak tahu saya dengar dari siapa. Saya bilang menurut Imam Ahmad bin Hambal yang nggak sah itu bukan nggak sah, makruh. Kalau lagi saya sholat, tiba-tiba misalkan lagi sholat, imam baca Al-Fatihah atau surah, tiba-tiba saya gulung tangan saya begini. Kan kalau nunggu sebelum sholat berarti nggak makruh. Itu pas lagi sholat, ini baru makruh kata saya. Kata saya, Bapak menurut siapa? Pokoknya ada, saya ngomong. Kata saya, kalau udah pakai bahasa pokoknya yang kita yang mundur kan kalah, nggak akan sampai ke finish kita ya. Pakai bahasa pokoknya ya sudah. Saya bilang, Bapak kata saya, kalau kita mau bicara tentang yang sunnah makruh, Bapak lebih makruh dari saya. Kenapa? Bapak nggak pakai peci. Dalam sejarah Rasulullah pernah nggak? Rasulullah itu sholat nggak pakai, bukan peci ya, penutup kepala. Tapi sunnah ya, yang nggak pakai penutup bukan berarti nggak sah. Tapi kan nggak dapat pahala sunnah. Rasulullah itu pakai tutup terus, mau peci, mau sorban, pokoknya tutup. Ini saya pakai. Terus Bapak sholat pakai celana kata saya. Rasul nggak pernah pakai celana. Celananya itu ada di balik baju panjangnya, galabia. Kayaknya dia bukan merah mukanya. Kamu nggak nerima nasihat saya? Saya bukan nggak nerima kata saya. Bapak ngomong sembarangan kata saya. Bayangkan itu di Damaskus loh. Apa kita di Indonesia?
Bahkan saya pernah melihat ada yang sholat di Masjid Mawi pakai topi, karena kan dia mau nutup kepala, topi di belakang kan, ditarik topinya, dilempar. Wah, saya ekstrim banget ini ya. Nah, maksudnya kalau kita belajar tentang ibadah sholat kan, itu untuk pertama membenarkan ibadah kita, dan tidak gampang menyalahkan orang lain. Ya, apalagi itu bukan yang rukun. Yang rukun itu apa? Imam lupa baca Fatihah, tiba-tiba qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Ketika dia salam, maka diingatkan, maaf Pak Imam, tadi lupa baca Fatihah, nambah lagi satu. Karena sepakat semuanya itu rukun ya, walaupun ada Imam Hanafi mengatakan itu wajib, tapi selama ada waktu wajib ya mengulang lagi. Banyak kan yang lupa Fatihah. Kemarin saya ada kajian di Klodran ya, Masjid Istiqomah yang setelah kepala desa itu belakangnya. Imamnya itu salah, nyangkanya sholat asar itu sholat maghrib. Jadi dia 3 rakaat. Ya, semua makmumnya itu subhanallah, subhanallah, imamnya terus saja kan. Subhanallah. Saya imam dulu. Ah, gimana itu Pak? Tiba-tiba ada imam sholat asar 3 rakaat. Gimana Ustaz sholat kita? Kata saya, kalian makmum jangan khawatir. Makmum itu pasti dapat pahala. Yang nanggung imam katanya. Makanya saya di mana-mana sebenarnya lebih suka jadi makmum. Kenapa? Pasti dapat pahala terus. Imam memang pahalanya besar kan? Nah, kalau kata orang bahasa suka filsafat, filosofinya itu pemimpin itu pahala paling besar. Tapi kalau salah, dosa semua rakyatnya balik. Nah, kita makmum ini dapat pahala terus. Ya, kira-kira itu. Kata saya ya namanya, tapi semua kita sudah subhanallah Ustaz. Kata saya kalau semua sudah subhanallah gimana lagi kan? Berarti imam memang mungkin lupa atau gimana. Kadang-kadang imam itu dia menguji keimanan juga, keilmuan. Ada yang kita mau tahiyat tiba-tiba keluar angin dikit. Kira-kira keimanan dia nyuruh dia keluar, lanjutkan sholat, saya batal. Harusnya kan begitu. Ada yang cuek aja kan, oh, malu saya kalau masa bilang kentut gitu kan. Akhirnya dia assalamualaikum. Dosa itu ya, dosa. Rasulullah, apakah ini kita belum bicara masalah hikmah ya, masalah seputar sholat dulu ya. Apakah Rasulullah pernah lupa begitu? Pernah. Rasulullah sholat zuhur, Allahu Akbar. Setelah 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman pakai mau nasihati, mau negur kan, mungkin Rasulullah capek. Akhirnya dia pergi, belum sampai di pintu ada orang namanya Zulyadain ya. Yang maksudnya Zulyadain yang 2 ada, kalau kita suku tangan panjangnya itu tangannya itu panjang. Kalau dia berdiri hampir sampai ke lantai. Nah, makanya dipanggil gelarnya Zulyadain. Karena dia sahabat tapi agak jauh, nggak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Akhirnya dikejar Rasul. Ya Rasulullah, aku siratis sholat. Ya Rasul, apakah sholat kita ini dikosor? Sholat zuhur itu sudah dijadikan 2, nggak lagi 4. Rasulullah nengok para sahabat. As-sahihun maqalahu Zulyadain. Apakah benar yang dikatakan Zulyadain? Semuanya manggut. Nah, kenapa nggak ngomong tadi kata Rasul kan? Akhirnya Rasul balik lagi. Balik, dia melanjutkan Allahu Akbar. Langsung ke rakaat ketiga. Tapi kata para ulama menyimpulkan, oh itu selama masih di area masjid. Kalau Bapak sudah nyebrang, makan ngopi, nambah, itu dari awal itu. Kelamaan waktunya kan. Kata dia kan Rasul kan belum keluar dari masjid, belum apa-apain. Ngobrol iya memang. Jadi kalau ada imam misalnya salah atau lupa, ingetin aja langsung nyambung. Dia nggak mau satu orang maju lanjutin. Kan kalau imam ada salah sebenarnya makmumnya kan. Makmumnya yang paham itu mengganti. Nah, terus saya bilang ke bapak di sana, bapak-bapak kata saya kan, kalau imamnya ada keliru bacaan, jangan semua masjid negur. Wow, tambah bingung imamnya ini apa ya? Akhirnya dia pindah ke kulhu aja kan cepet. Yang berhak negur itu apa? Yang belakang imam kanan kiri. Makanya kalau kita lihat di Masjid Nabawi kan, atau di Masjidil Haram yang belakang itu pasti kan hafiz-hafiz yang hafal Quran yang gunanya apa? Mereka. Bukan berarti yang sini imam salah, pojok sana. Itu bisa membatalkan sholat orang yang negur. Ya, ada aturan jadi sholat. Kadang-kadang imam itu ngalah. Saya pernah itu di mana? Di Pajar Indah kan, sholat maghrib kajian juga imam sholat. Saya lupa waktu itu, lupa tahiyat kedua. Saya kan naik aja. Tiba-tiba semuanya masih duduk. Subhanallah. Saya berdiri, nggak ada yang berdiri. Akhirnya saya duduk lagi. Setelah itu saya bilang, tahiyat kedua itu bukan rukun, ya kan? Itu sunnah. Sunnah abad kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau lupa ada sujud sahwi. Kalau menurut yang lain bukan.
Jadi kalau imamnya naik, makmum harus ngikutin imam, karena imam itu berdiri rukun. Kalian yang duduk batal sebenarnya. Cuman waktu itu imamnya ya lihatnya ngelirik makmumnya duduk semua, ini saya ikut duduk. Itu ya namanya belum tahu kan? Ya, belum tahu ya. Setelah itu baru kita jelaskan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak sebenarnya peristiwa tentang sholat. Yang paling penting lagi sebenarnya ketika sholat itu ketika kita takbirnya Allahu Akbar. Nah, jangan Allahnya itu kepanjangan ya. Jangan Allahu Akbar. Karena maknanya berubah. Kalau kita Allahu Akbar artinya takrir, menetapkan Allah Maha Besar. Tapi kalau Allah dipanjangkan, berarti kan ada emat. Berarti itu istifham, pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Malaikat bingung mau nyatet pahala. Kok ini ragu Allah Maha Besar bukan kan? Apalagi pas azan nih. Jadi pastikan Allah. Kemudian akbarnya langsung akbar, jangan akbar. Karena Imam Baijuri dalam Hasyiah Baijuri menulis kalau dipanjangkan baknya itu akbar, artinya itu beduk. Jadi kalau kita sebut Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha beduk. Nah, itu kan ya. Ada kok di Solo, ada. Saya pernah lewat di dekat yang hotel syariah yang jalan itu, jalan raya besar itu kan, di jalan raya hotel syariah itu, azannya Allahu Akbar. Nah, saya sudah meragukan Allah, mengatakan Allah beduk lagi. Untung nggak dipukul malaikat ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu mempunyai dua keutamaan. Pertama, at-tahliyah, hiasan atau pengisian. Yang kedua, at-takhliyah, pengosongan atau penghapusan. Ibadah wudu, ada hadis sahih kan, siapa yang wudu ketika dia kumur-kumur atau basuh muka, maka semua dosa, kotoran dosanya itu akan keluar bersamaan tetesan ketika dia mengusap, membasuh wajahnya. Ketika dia membasuh tangan, maka dosa yang dia tangannya lakukan, maka akan menetes, turun, hilang, dihapus dengan air wudhu tadi. Begitu juga sholat. Sholat itu ada at-tahliyah, ada at-tahliyah, at-takhliyah. Dua beda ho aja ya. At-tahliyah artinya pengisian, penambahan, hiasan. At-takhliyah artinya pengosongan. Yang pertama jelas ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya iwal munkar wala zikrullahi akbar. Ya. Jadi kuncinya pertama, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, melarang orang yang melakukan sholat itu 'anil fahsya, melakukan perbuatan keji, wal munkar. Ada yang membedakan antara fahsya dengan munkar, ada yang tidak. Kalau munkar perbuatan yang dia lakukan sendiri, kalau fahsya maksiat yang dilakukan pada orang lain, mengambil hak harta orang lain, memukul, itu fahsya. Tapi kalau munkar maksiat yang dia lakukan sendirian. Ada ulama yang membedakan. Ada yang sama, dua-duanya dosa. Ya benar dosa kan teman-teman. Cuman detailnya ada yang membedakan mana tersebut. Ya. Kalau kita berbicara tentang sholat itu mencegah dari yang keji dan mungkar, itu sesuai kata para ulama, sesuai qadar khusyuk orang sholat tersebut. Ada orang itu sholatnya saking dia khusyuk, nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merenungkan bacaannya, paham dia menyembah siapa, maka efek dari sholat tersebut bisa menjaga dia sehari penuh, sampai dia tidur bangun besok pagi dia dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini berarti efek khusyuknya sangat bagus, sudah kuat. Ada orang itu efeknya mungkin 3 jam 4 jam. Kita sholat sekarang maghrib, nanti isya jam 12 dia melakukan dosa lagi. Itu berarti cuma sampai berapa jam. Ada yang sholatnya itu pas sholatnya aja dia nggak ngajukan pergi dan mungkar, keluar dari masjid melakukan maksiat lagi, ada juga. Berarti apa makna dari sholat mencegah keji dan mungkar? Itu sesuai khusyuknya,
sekurang-kurangnya hamba yang melakukan sholat, ketika dia sholat dia tidak melakukan maksiat. Benar nggak? Nggak mungkin tadi kita sholat sambil ngobrol orang, sambil apa namanya gunjingkan orang kan, si bapak itu mencuri, ya nggak mungkin kan. Pertama sholatnya batal, nggak mungkin juga. Jadi itu paling sedikit dimaksud sesungguhnya sholat itu mencegah hal yang keji dan mungkar. Karena ada yang bertanya, Ustadz, banyak yang sholat rata-rata kan pakai peci tapi korupsi. Coba lihat ya, yang di dalam TV itu korupsi pakai peci semua. Walaupun pas dia di bangku sidang pecinya kan dilepas semua. Harusnya kita protes itu ya. Ini yang tadinya nggak pakai jilbab pas mau di sidang pakai jilbab, pakai kemben. Pas selesai itu menjelekkan Islam. Nanti anak-anak kita kecil seperti ini ngeliat di TV. Berarti yang korupsi ini yang kalau nggak pakai peci hitam, pakai jilbab. Berarti umat Islam semua. Itu sebenarnya gaya-gaya yang model-model yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tahun 2005 dulu, 2005 ya, waktu saya masih di Damaskus, Google itu masih petanya itu ditulisnya Palestina, tapi sudah mulai diganti Israel. Kalau sekarang Israel semua kan? Apa itu efeknya? Efeknya anak-anak nanti mereka yang lahir melihat, berarti menurut peta memang tanahnya punya Israel. Bapak-bapak kakek kita yang zolim yang mau merebut tanah mereka. Sama. Itu seolah-olah tidak ada, tapi sebenarnya harus kita protes. Jadi seolah-olah yang berbuat jahat, korupsi dan maling itu orang Islam semua pakai peci semua. Pakai peci semua. Nauzubillahimin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apakah terjadi zaman Rasulullah? Terjadi. Terjadi. Ya. Kata Rasulullah, kalau cahayanya sudah kuat menerangi, ini sama jawabannya dengan Buya Hamka. Suatu hari Buya Hamka di Jakarta Pusat, di dekat Monas itu, di masjid ngisi pengajian. Ada yang hadir, di antara yang hadir itu nggak pakai jilbab, pakai sanggul, kayak puno onta itu, kuku pakai panjang-panjang itu kan. Dia dekat, Buya katanya, Buya nggak negur saya katanya. Saya begini katanya. Kata Buya Hamka, kalau cahaya sholat keimananmu nanti sudah terang benderang, maka itu yang akan menutupi auratmu. Tetap kita sampaikan maksudnya kalau ada orang seperti itu kamu itu adalah aurat ditutup, tetap sampaikan. Tapi jangan katakan ke dia sholatmu tidak ada manfaat karena kamu sholat tapi masih nggak berhijab. Jangan. Dia sudah sholat itu sudah satu langkah penting, sudah maju satu langkah. Jangan langsung dicegah, percuma sholat. Jangan. Rasulullah nggak begitu caranya. Ini ada hadis riwayat dari Imam Ahmad, dari Abu Hurairah dan Ibnu Hibban. Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Lalu dia berkata, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna rajulan yusalli fil lail fa iza asbaha saraqah. Ya Rasul, ada seorang pemuda laki-laki malam dia sholat, pas siang dia mencuri. Agak mirip dengan yang terjadi di kita sekarang kan. Malamnya sholat, nggak tahu tapi ini masih sholat. Kita nggak tahu sholat nggak ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menjawab, innahu sayanhahu ma taqul. Kata Rasulullah, sayanhahu ma taqul. Artinya apa? Sholat tadi yang dia lakukan, walaupun sedikit cahayanya, nanti lama-kelamaan akan mencegah dia, mengikat dia untuk tidak lagi mencuri, untuk tidak lagi melakukan maksiat dan dosa. Artinya apa? Cepat atau lambat, itu nanti cahayanya akan menghilangkan bintik-bintik hitam yang ada di hatinya. Maka sesuai tadi qadar khusyuknya. Khusyuknya orang ini sholatnya gimana? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada juga sebenarnya ancaman nih hadis riwayat Imam Tabari, kemudian Imam Baihaqi dalam Syu'ab Iman. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalahu. Wah, ini berat ini. Tapi para ulama nanti mengartikan maknanya siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dia melakukan perbuatan keji dan mungkar maksiat, fala sholatalahu, artinya sholatnya tidak diterima. Dalam riwayat lain, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak menambah derajat kepada Allah dia itu kecuali tambah jauh.
Ya, tapi para ulama mengatakan, ya, Imam Hafiz Ibnu Katsir ya, mengatakan, ya, hadis yang saya baca tadi yang orang sholatnya nggak berguna kalau dia melakukan masih maksiat, itu hadisnya mauquf, artinya berhenti di sahabat dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas dan lain-lain. Ya. Berarti sholat itu yang pertama tadi masih tetap berguna, masih tetap ada manfaatnya. Ya. Adapun yang mengatakan la sholata, artinya la sholata kamilah. Nah, artinya sah sholatnya, dapat pahala tapi tidak sempurna. Makanya kenapa Allah mengatakan Allah akan membalas orang ketika membaca Al-Quran atau berbuat baik itu ila asyrati amsalihah ila sab'imi'ah. Satu orang melakukan kebaikan akan dibalas 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Maka itu sesuai dengan qadar khusyuknya. Ya. Baik itu baca Quran ataupun sholat. Ya. Jadi kata para ulama, maksudnya sholatnya itu sholat tidak tidak sempurna, ya, tapi tetap sah. Ya, dikatakan di sini sholat orang tersebut itu adalah sholat orang-orang munafik. Sholat orang-orang munafik itu ya dijelaskan di dalam Al-Quran, sholatnya itu secara zahir saja, tapi hatinya ini kosong dari keimanan. Ya. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Orang-orang munafik kata Allah ya, dalam surah An-Nisa, yukhadi'una Allah, mereka itu mengira kalau mereka sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'um, padahal mereka yang tertipu. Di mana tertipunya orang-orang munafik? Ketika dia merasa dia sudah menipu Allah. Ya, pada zaman Rasul mereka mengejek Ammar bin Yasir, Bilal karena budak. Nah, Islam itu yang masuk ke dalam Islam cuma budak. Karena yang dilihatnya cuma budak. Dia tidak melihat Abu Bakar, Utsman, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf ini kan pedagang kaya semua. Tapi dia melihatnya Bilal, Ammar yang lemah. Sama seperti sekarang. Ya, umat Islam itu dilihat kalau namanya umat Islam di setiap negara itu yang miskin. Padahal kan enggak. Di Filipina itu yang kaya ternyata yang Muslim. Di Mesir, di Turki, di Syria, di Siprus ini yang kaya Muslim. Ya jadi sengaja itu ya. Jadi membuat umat Islam itu kok kita yang lemah terus. Sudah ada diajarkan, ya. Dalam sejarah sudah ada. Itu yang dilakukan orang-orang munafik, orang-orang yang benci dengan Islam. Itu yang dilakukan orang munafik. Maka di sini disebutkan sholat yang malas-malas lagi itu sholat orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan maksiat, jangan kita katakan kepadanya, nggak usahlah sholat, kamu masih bermaksiat, jangan. Tapi kita katakan terus sholat, khusyukkan, tinggalkan maksiat. Oh, saya belum bisa katanya. Ya sudah, kita coba menyampaikan nasihat. Ada yang sekarang kan, zaman Rasul juga ada sahabat, dia sholat, bahkan dia ikut perang Badar, Nuaim, ya kan, cerita yang sangat terkenal itu, tapi dia masih minum khamr. Akhirnya kan dicambuk sama Rasul, cambuk 40 kali, diledek sama sahabat yang lain. Ikut perang Badar tapi kok minum khamr. Marah Rasulullah, kamu jangan mengejek Nuaim ini yuhibbullah wa rasulahu, wallahu yuhibbu wa rasuluhu. Kamu jangan mengejek Nuaim. Dia ini laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga Allah dan Rasulullah mencintainya. Bukan berarti saya nyuruh minum khamr, bukan. Kan. Jadi kita tidak bisa melihat zahir. Melihat zahir, bukan tugas kita itu menyampaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di sini at-tahliyah ataupun at-takhliyah, pertama secara umum itu tadi kita sebut wala zikrullahi akbar. Jadi ketika orang sholat, selama dia melakukan sholat, bisa 5 menit, bisa kalau jamaah bacanya agak panjang tadi 7 menit, ya kan, bisa juga mungkin 10 menit kalau agak panjang, selama itu dia selama dia sholat itu, maka dia selalu dalam mengingat Allah, pahalanya sangat besar. Makanya kalau kita bolak-balik kitab sirah, kitab hadis, tafsir para sahabat itu mereka berlomba-lomba sholatnya lama. Rasulullah itu tahajudnya sedikit, Pak, kadang 4 rakaat, cuman bacaannya rakaat pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran,
yang ketiga An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Dikit dia. Sama Rasulullah kan sholat duha dia. Kalau dia sholatnya 8 maka agak pendek bacanya. Tapi pendeknya Rasul kan ya Al-Waqiah. Bukan kita kan surat unggulan kan Inna Atoina dengan Al-Ikhlas. Tapi nggak salah juga, karena itu sunnah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dipanjang-panjangkan. Kalau Rasulullah sholat duhanya 4 maka akan diperpanjang. Itu ajaran Rasul ya. Memang Rasulullah tidak mau menyusahkan umatnya. Alhamdulillah umat masih sholat gitu duha, walaupun bacanya Inna Atoina dengan Al-Ikhlas. Tapi kalau kita mau benar-benar mengikuti Rasulullah, dari riwayat Ummu Salamah, Rasulullah kan ada bahasa isyarat. Kalau sholatnya banyak maka agak dipendekkan. Tapi kalau sholatnya pendek maka ayatnya yang dipanjangkan. Kita sholatnya dikit, surahnya pendek. Dan niatnya mungkin beda. Kalau sahabat dulu kan ada itu riwayatnya kan, sahabat dia setiap sholat kemana-mana, karena dia hafalannya banyak, lebih kurang hafalnya itu 15 juz. Karena dia hafalan paling banyak, maka dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi kepala delegasi. Ada misi dia. Tapi para teman-temannya yang ikut ini bingung. Kok setiap sholat baca Al-Ikhlas terus? Padahal hafalannya banyak. Besoknya dia ngadu, ya Rasulullah, ini sahabatnya hafalannya banyak, tapi kok setiap sholat dia bacanya Al-Ikhlas? Rasulullah nggak mau menyalahkan. Kamu tanya sendiri kenapa dia baca Al-Ikhlas. Akhirnya ditanya, wahai saudaraku, kenapa kamu setiap sholat ini baca Al-Ikhlas? Apa jawaban sahabat tersebut? Ya, saya membaca Al-Ikhlas karena saya mencintai kandungan maknanya. Kalau sekarang kita tanya, kenapa kamu baca Al-Ikhlas? Apa jawabnya? Pendek. Sepakat kita ya. Tapi jangan permasalahkan, karena itu sunnah, sah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi selama orang dalam sholat, maka selama itu juga dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa namanya? Makanya tadi kita sebut para Rasulullah itu selalu dia sholat. Ketika mau perang Badar, dia berdoa, sholat, setelah sholat berdoa sampai jam 12 malam. Padahal sudah ada isyarat, dapatkan wahyu, dia akan menang. Sesuatu yang sudah pasti, ya, karena sudah memang firman Allah, pasti terjadi kemenangan di tangan mereka, masih dia ikhtiarnya sampai jatuh sorbannya. Kita kalau sesuatu yang pasti, sudah santai. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah iza hazzabahul amr, ya, yu'addilu ila sholat, atau yadhabu ila sholat, kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Rasulullah ada sesuatu yang membuat dia hatinya menjadi berkeluh kesah, maka laja'a ila sholat, maka dia pergi sholat. Jadi itulah sholat, seperti obat bagi Rasulullah dan juga sahabat dan juga para ulama. Makanya kan para sahabat dulu ketika sholat tarawih, nggak cukup dia tarawih, di rumah sholat lagi. Ada riwayat Imam Ahmad bin Hambal, setelah sholat tarawih dia sholat lagi 300 rakaat. Kita kan sudah sholat tarawih aja kelamaan imamnya, baru mau nambah, mau nambah. Ya. Pertama, dalam tafsir Qurtubi ataupun tafsir Tabari dikatakan wala zikrullahi akbar, maknanya adalah mengingat Allah itu adalah ibadah yang paling besar. Pertama itu. Yang kedua, ketika kalimat wala zikrullahi akbar, ketika kamu mengingat Allah dalam sholat, maka Allah itu akan mengingatmu lebih dari apa yang kamu lakukan. Itu dua makna yang paling kuat yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir. Jadi yang pertama, selama kita sholat maka kita itu ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak godaan, Pak. Kalau bersama Allah itu, kita kan kenal kan, dalam hadis Sahih Muslim ada jin spesialis yang mengganggu sholat, namanya khinzab. Makanya kadang-kadang kita terganggu. Bapak ibu kalau misalkan lagi ada lupa sesuatu, lupa kunci, pas sholat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ingat kan, oh di laci nomor 2 itu khinzab sudah bermain di hati kita. Khinzab itu jin memang khusus mengganggu sholat, dia nggak ganggu yang lain, nggak dia jadi pocong atau apa, nggak nakut-nakutin. Pas kita sholat dia baru hadir ganggu, itu aja tugasnya, memastikan sholat kita tidak khusyuk. Bagaimana caranya? Kalau diajarkan dalam Sahih Muslim,
Ada sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, qad hala baini wa baina sholati khinzab. Saya itu diganggu ada jin. Oh, kata Rasulullah, Rasulullah yang mengatakan yuqalu lahu khinzab. Kalau dia datang kata Rasulullah, baca ta'awuz dalam hati, kemudian watful ala yasarika salasa. Meludah, ludah yang isyarat saja ke sebelah kiri. Jangan ludah beneran, kasihan yang jamaah sebelah kiri kan. Sama seperti kalau kita mimpi buruk, mimpi baca ta'awuz kemudian ngadep ke kiri. Ini isyarat kalau kita menghina, mengkerdilkan jin iblis yang ganggu kita itu. Kita ludahi ya. Jangan ludah beneran, nanti istri sebelah kiri kan aja ludahi saya kan. Isyarat saja. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sholat ya hikmahnya itu menjadikan hamba kita ya, hambanya mendapatkan makom al-iqtirab, makom yang sangat dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan ya, suatu hari Rasulullah itu ada keinginan yang kuat pengen sholat di Masjidil Haram. Mungkin dia ngomong dengan sahabat-sahabatnya, saya pengen sholat di Mekah. Ya. Sahabat-sahabatnya takut, karena sudah diancam oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu semua itu kan. Jangan sampai sholat di depan Ka'bah. Termasuk Abu Jahal, ya Muhammad, kalau kamu sholat di depan Ka'bah, akan aku injek lehermu. Ya, akan aku injek. Nabi Muhammad gak peduli, saya mau sholat pokoknya. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke depan Ka'bah sholat. Abu Jahal ngundang sekutu-sekutunya. Itulah yang ditafsirkan di surah Al-Alaq. Fal yad'u nadiya. Maka Abu Jahal mengundang, mengajak sekutu-sekutunya datang untuk menyaksikan dia akan menginjak, mempermalukan Nabi Muhammad. Tapi dijawab oleh Allah, sanad uz-zabaniyah. Kalau kamu melakukan itu, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat kepala penyiksa di neraka nanti. Jumlahnya sedikit, 19. Makanya ketika turun surah Al-Alaq Zabaniyah ini, Abu Jahal katanya malaikatnya cuma 19. Kita Quraisy ini lebih 10.000 katanya. Kita keroyok katanya. Itu cara berpikirnya Abu Jahal. Jangan sampai sekarang ada orang berpikirnya begitu, berarti sama. Kalau itu Abu Jahal bapaknya, kalau ini anaknya katanya Ibnu Jahal berarti ya. Dia menyangka malaikat Zabaniyah itu kecil. Padahal dalam hadis lain, karena dia nggak percaya hadis ya, malaikat Zabaniyah itu 50 tahun pakai kuda yang paling kencang, yang kencangnya mungkin antara 200-300 km per jam. Itu dari sini sampai ke sininya saja 50 kilo belum nyampai. Dari sini ke sini belum dari sini ke sini belum sini. Berarti berapa? Besar. Ya, itu 19. Kata Abu Jahal, kita keroyok nanti katanya. Ya. Akhirnya Rasulullah sholat depan Ka'bah. Abu Jahal maju mendekati Nabi Muhammad, kan mau ngijek lehernya ketika lagi sujud. Kira-kira ya berapa ya, dari sini sampai ke sana baru dekat, gemeteran badannya, nggak bisa. Ya. Orang tadi yang dia panggil sekutunya, oh ya Abu Jahal, kita semua sudah datang ini, ayo katanya mau nginjek, nginjek kepala Muhammad. Dia sudah sujud itu lama itu, cepat injek. Gemeteran, nggak bisa. Akhirnya dia mundur. Kenapa kamu katanya? Wahai saudaraku katanya, demi Allah, dia orang mereka itu orang kafir, tetap percaya nama Allah kan, tetap percaya, demi Allah katanya. Ketika kalau kamu berada di posisi saya, kamu pasti nggak akan bisa mundur, mungkin nggak bisa. Jangankan seperti saya. Kenapa? Saya melihat makhluk yang sangat besar, yang mulutnya menganga, yang siap mau melahap saya kalau saya sampai maju satu langkah lagi. Akhirnya nggak jadi. Makanya kata Allah, kalla, jangan demikian, la tuti'hu, jangan ikuti kemauannya Abu Jahal, supaya kamu jangan bersujud di depan Ka'bah, wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah. Ya. Kemudian ada ayat yang lain mengatakan, ada hadis lain, hadis Sahih Muslim, posisi yang paling dekat, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Posisi seorang hamba kita yang paling dekat kepada Allah ketika kita sujud. Fa'aksirud doa, maka ketika kita sujud banyak-banyak doa. Sujud terakhir ya, banyak-banyak doa. Ada yang mengatakan, Ustaz, doanya kan subhanarabbiyal a'la, itu bukan doa, itu tasbih. Doanya doa yang lain lah. Minta waras, minta jauhkan dari bala, bencana. Sekarang musim bencana kan, jauhkan, dilindungi. Yang belum menikah, mudahkan jodoh. Yang lagi kuliah minta luluskan dengan nilai yang tinggi, yang ada usaha minta usahanya bagus.
Banyak-banyak doa. Ya. Yang ketiga, hikmah ya, dari sholat itu adalah tarfa'ud darajat. Annas sholata tarfa'ud darajat. Sholat itu akan mengangkat, meninggikan derajat seorang hamba. Ya. Sampai menyampaikan kita kepada derajat makom wusul, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang sering berkhidmat kepada Rasulullah bernama Sauban. Sama seperti Anas bin Malik ya. Anas bin Malik itu dari umur 6 tahun diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad untuk membantu-bantu, misalkan ngambil air wudhu, bersihin kuda ya. Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah sampai dia menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, semua orang-orang Ansori itu memberikan hadiah. Ada yang memberikan keju, roti, ada yang memberikan sorban. Ummu Sulaim bingung, saya ini nggak ada apa-apa yang mau dikasih. Digendongnya anaknya Anas bin Malik antara umur 5-6 tahun, digendongnya. Ya Rasulullah katanya, saya nggak ada yang mau dikasih, ini anak kecil, ambillah katanya. Ya, terserah mau diapain. Jadi Anas bin Malik itu sesuai, dia banyak yang salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena dia dari kecil sudah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadinya tidak mempunyai apa-apa, kemudian setelah dia dewasa mempunyai semuanya karena keberkahan doa Rasulullah. Allahumma barik lahu fi umurihi, umurnya panjang 120 tahun ya, pas sampai zaman Bani Umayyah. Wa barik fi malihi, punyai di Madinah tanah yang berhektar-hektar kebun. Wa barik fi abnaihi, cucu dia ketika kalau kumpul tuh lebih dari 400-500. Kalau mau jadi lurah bisa jadi tuh, nggak perlu koalisi tuh. Anas bin Malik ya. Sauban, tapi kita bicara tentang Sauban. Sauban ini sama ya, selalu berkhidmat kepada Rasulullah. Suatu hari Rasulullah pergi kemudian setelah pulangnya beberapa hari, kita 4-5 hari, Sauban ini kayak pucat mukanya, pucat, kekuningan. Kata Rasulullah, ya Sauban, mabika, wahai Sauban, apa yang terjadi denganmu? Kok berubah pucat wajahmu? Katanya, ya Rasulullah, katanya, saya berpikir saya di dunia sekarang masih bisa bersamamu, walaupun kamu pergi dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, nanti balik masih bertemu. Saya berpikir nanti bagaimana kalau di akhirat ya Rasulullah. Tentu nanti di akhirat kamu masuk surga, padahal saya belum tentu. Walaupun saya masuk surga belum tentu saya bisa surganya sama. Jangan sama, sederajat saja susah, apalagi dekat. Ya. Lalu dia berkata, ahbirni bi'amalin a'malhu yudkhilunil jannah. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah, dengan amalan kalau saya amalkan akan saya itu masuk surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, alaika bikasratis sujud. Hendaklah kamu banyak-banyak sujud. Bukan sujud aja, maksudnya sujud sini kan sholat. Bahasa hadis itu kan dia bahasa-bahasa singkat. Namanya majas kalau kita kan. Bahasa Indonesia juga ada majas ya. Artinya apa? Sujud itu bagian penting dari sholat. Rukun ya, ruku, sujud. Jadi banyak-banyak sholat. Ustadz sholat kan cuma 5 waktu. Nah, sholat sunnahnya maksudnya kan. Kenapa para sahabat dulu, para ulama kita berlomba-lomba banyak sholat? Karena ini. Alaika bikasratis sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa Allahu biha darajah. Karena setiap kita sujud, ya, setiap satu kali kita sujud, Allah mengangkat derajat kita dengan sujud kita tersebut. Wa hatta bika biha anka sayyi'ah. Dan ketika kita sujud, bukan hanya satu dapat, ya. Pertama, derajat kita dinaikkan, kedua, dosa kita diampunkan. Ya, satu dapat 2. Nah, makanya sekarang kan banyak toko-toko grosir kan menurut hadis ini kan, beli 1 dapat 2. Maksudnya begini kan, Allah memang ya memberikan begitu. Bapak Ibu rahimani, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita masih ada waktu? Masih? Ya memang masih ada ini terus ya. Ya. Saya nggak tahu soalnya, kita tahu kalau udah habis. Ada bunyi ini. Enggak, makanya bahaya kalau nggak ada. Habis. Ya. Apa ada pertanyaan tentang sholat? Silakan monggo. Ya, kita buka pertanyaan aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan itu Arab dan menjamin yang beriman itu karena kamu itu adalah itu suatu kehajiran dan yaitu nomor tahajud. Ya ayyuhal muzammil. Oh. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimutkan bajunya.
Jadi itu kalau kita lihat sirohnya, tafsirnya, jadi Rasulullah ketika menerima wahyu pertama di Gua Hiro, surah Al-Alaq, dipeluk erat sama malaikat Jibril, Iqra, setiap diajarkan Iqra, dianya ma'ana biqori, kenceng tariknya. Ini pelukan malaikat malaikat Jibril, dan itu Rasulullah melihat bentuk aslinya, tapi versi mini. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah menyebutkan malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Satu sayap kalau dibentangkan bumi kita ini malam terus. Jadi satu sayap aja tertutup. Jadi kalau malaikat Jibril iseng main-main sayapnya, tsunami kita, gempa. Tapi enggak, malaikat Jibril kan dia amanah. Ketika dia kaget melihat malaikat Jibril yang selama ini yang dia bertahanus ibadah di Gua Hiro, tiba-tiba melihat malaikat kan kaget. Makanya dia balik ke rumah Khadijah, zammiluni kan. Ini selimuti saya. Makanya turunlah ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang selimut, qumil laila illa qalila. Kerjakan salat malam illa qalila, kecuali sedikit. Artinya orang yang melakukannya. Misfahu awin kus minhu qalila. Yang ditanyakan tentang apa? Salat tahajud. Salat tahajud awalnya sebelum ada perintah salat 5 waktu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umat Islam. Tapi setelah tahun kedua Hijriah Rasulullah hijrah ke Madinah, salat tahajud tetap ada yang ulama sebagai mengatakan tetap wajib untuk Rasulullah, kemudian menjadi sunnah untuk umat Islam. Ada di surah Al-Isra patahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Para ulama membedakan, kalau sholatnya ini di malam hari tapi belum tidur namanya qiyamul lail. Tapi kalau dia tidur dulu baru namanya sholat tahajud. Karena tahajud itu tahajjada, artinya apa? Tidur kemudian bangun. Itu dari segi bahasa. Ya. Ada yang lain? Ya. Habis waktu. Habis Pak. Habis ya? Ya. Ini tadi ada titipan doa doa kesembuhan untuk Bapak Jiman semoga Allah memberikan kesehatan, diangkat sakitnya untuk Bapak Jiman dan juga semua jamaah di sini. Allahumma shfi mardahu wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridun illa syafaita wa 'afaitah wa la maridun illa syafaita wa 'afaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin allazina asabathumul kawaris wal faidan fi Aceh wa Sumbar wa Sumatera Simaliyah wa fi kulli makan. Allahumma ansur man nasruddin wa khzul man khazalahum ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afin al mazlumina fi Gazzah fi Sudan wa fi Suriah wa fi kulli makan fihil muslimun. Allahumma atim jiya'ahum washfi mardahum warham syuhada'ahum. Allahumma ja'al Indonesia baladan aminan mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia negara yang aminan, aman dan mutmainnah dan penuh dengan ketenangan. Roho'am mahfuzah, penuh dengan kesejahteraan dan dijaga. Bihibzika wa ri'ayatika, dengan penjagaan dan bimbinganmu. Yu'azzu fihi ahlu ta'atik, yang dimuliakan orang-orang yang taat kepadamu. Wa yuzallu fihi ahlu maksiatik, yang dibimbing, yang diarahkan orang-orang yang masih bermaksiat kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.